Terpaksa menikah pria angkuh. Bab 019. Apa? J. Jadi sosok Arcana beneran ada. Dia saudara kembar lo. Gue pikir dia cuma cowok fiksi. Sarah shock mendengarnya. Gue sama Arcana beneran kembar identik, bahkan dari iris mata, hingga tinggi badan kami sangat mirip. Hanya dia tidak seperti gue, kakak gue mengalami gangguan disleksia jadi tidak bersekolah. Di sekolah umum kayak gue, dia sekolah di sekolahnya anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Ada asramanya pulang seminggu sekali, dan dia suka lihat lo mainan boneka di halaman belakang. Katanya lo lucu, kenang Saka. Sarah menoleh ke arah Saka, kenapa gue baru tahu ini? Maaf udah secara nggak langsung mengorek luka lama lo, pinta Sarah entah kenapa mata Sarah agak berkaca-kaca. Mendengar kisah Saka barusan. Gue emang tahu kalau ada cowok yang suka ngintip dari atas pagar pas gue main, tapi gue bodo amat, gue nggak suka sama cowok, karena kalau main selalu bikin rusak semua mainan. Makanya pas ada yang ngintipin gue cuekin aja. Dan anehnya pas udah gede, gue ngira itu lo, dan gue ngira lo suka sama gue, makanya lo terus bikin ulah sampai nilai lo jelek dan Mama Ratna minta gue buat tutorin lo, kepedean banget gue pikir lo suka sama gue dari kecil, ungkap Sarah. Dia yang suka merhatiin lo dari balik pagar itu ya kakak gue, dia suka ngeliat lo mainan boneka, katanya lo mirip sama boneka itu. Jangan mohon maaf ya kak, itu arwahnya kakak lo, Arcana suka merasuk ke lo ya. Soalnya lo pas crossover jadi Arcana tuh beda banget lo, ucap Sarah serius. Nggak mungkin lah, dia udah pasti tenang di alam sana. Tetapi lo pas jadi Arcana pas cium gue, rasanya kayak beringas banget, gumam Sarah. Ya itu emang karena gue pingin biar beda gitu. Ucap Saka menyentil. Kening Sarah. Kak, turut berduka cita ya, atas meninggalnya kakak lo, sorry gue baru tahu, sesal Sarah. Sambil mengelus keningnya yang barusan disentil sama Saka. Iya oke nggak apa-apa, gue lega gue bisa cerita beban masa lalu gue sama orang yang gue sayang. Balas Saka menatap Sarah begitu dalam. Gadis tersebut yang merasa kikuk segera memalingkan mukanya ke arah lain. Nah kita udah sampai, bentar gue parkir dulu ya di tempat yang nyaman biar gampang nanti keluarnya, ucap Saka menandai lokasi tujuan mereka. Sarah tampak memandang takjub ke arah luar jendela. Night theme park ini sungguh mempesona dengan segala city light-nya. Kita akan masuk ke dalam sana. Tunjuk Sarah dengan mata berbinar. Iya, jam operasional tutupnya theme park ini sampai jam 10 malam. Kita masih punya sisa waktu lumayan lah sejaman, jawab Saka mencabut kunci kontaknya usai parkir dan mulai turun dari mobil. Sarah pun demikian halnya, ia dengan semangat membuka safety beltnya dan menyusul turun. Wah seru banget kayaknya kak, pasti rame di dalam ya, ucap Sarah mirip bocil yang keheranan dan takjub diajak keluar malam buat main kayak gini. Tangan Sarah juga tanpa sadar berpegangan pada lengan Saka. Mungkin dia takut hilang. Saka tersenyum kecil, ia menurunkan pegangan Sarah di lengannya itu menuju telapak tangannya, jadilah mereka bergandengan tangan saat ini. Sarah menoleh sedikit kaget begitu tangannya digenggam oleh telapak tangan Saka yang hangat itu. Jangan protes. Ini suami sendiri, kata Saka sambil menatap ke arah tiket box di dekat pintu masuk. Sarah tertawa kecil, ia mengayun-ayunkan tangan mereka dengan ceria dan menariknya segera ke tiket box untuk membeli tiket masuknya. Mau berapa tiketnya kak? Sapa penjaga loket tersebut. 2 mbak, yang terusan ya, jawab Saka sambil merogoh uang dari saku jaketnya. Tiket terusan 2 lembar, silakan, kata penjaga loket tadi menyerahkan 2 tiket. Gelang pada mereka. Berapa mbak?
Tanya Saka. 200.000 kak, jawabnya. Saka segera memberikan uang pas kepada petugas loket tersebut. Makasih kak, silakan masuk, ucapnya. Begitu tiba di dalam, begitu banyak wahana yang harus mereka taklukkan malam ini. Karena mereka membawa tiket terusan yang artinya all-in-one, semua harus dicoba. Sini Ra, tangan lo gue pasangin tiketnya, kata Saka. Saat itu ia tanpa sengaja melihat lagi anak yang membuntuti mereka sejak dari minimarket tadi. Saka justru memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Satu-satunya jalan yaitu kabur dari intaiannya. Dengan mengantri ke wahana horror house. Serius kak? Kita bakalan masuk ke sana? Tanya Sarah begitu cemas. Itu rumah hantu kan? Pasti gelap di dalam, dan gue nggak suka sama yang gelap-gelap. Keluh Sarah. Tenang, ada gue, seru kok di dalam, dah ayo ngantri, ajaknya secara posesif. Begitu mereka telah masuk ke dalam lorong antrian, suara-suara sound effect dari dalam horror house terdengar begitu menyeramkan. Sarah tanpa sadar semakin menggenggam tangan Saka begitu erat. Lelaki itu tersenyum kecil. Ia menoleh ke arah Sarah yang tinggi badannya sebatas bahunya ini. Takut banget yo kayaknya, mereka itu bohongan tahu, mereka juga orang kok, pegawai di sini yang kerjanya pakai kostum hantu, kata Saka tertawa. Iya tahu, tapi kan ngeri. Awas aja lo entar di dalam ninggalin gue, gerutu Sarah. Ya enggak lah, ngapain gue tinggal? Entar kalau istri gue ditemu orang, gue sendiri yang repot, bisiknya. Silakan kakak, ucap petugas penjaga horror house membukakan portal untuk mereka berdua saat antrian telah sampai pada mereka. Baru saja masuk, di dalam Sarah hampir copot jantung begitu disapa oleh Mbak Kunti diminta untuk naik ke kereta yang akan membawa mereka menyusuri trip di dalam horror house ini. Tuh kan serem banget, kenapa kayak yang ada di film-film horor begitu sih, gerutu Sarah. Masih mending Laura, gue beli tiket terusan jadi kita dapat naik ke fasilitas yang kereta ini, daripada beli tiket yang reguler, kita bakalan jalan kaki, tunjuk Saka ke arah koridor 2 khusus yang ingin menikmati tantangan dengan jalan kaki. Gue pasti langsung pingsan baru jalan beberapa meter aja, bisik Sarah. Perlahan kereta ini mulai bergerak menuju lorong-lorong yang dipenuhi oleh sound mencekam dan pemandangan yang sangat-sangat creepy. Sarah memeluk Saka erat sekali dan menyembunyikan wajahnya ke dada pria ini. Dia tahu dia sepengecut itu, tapi bodoh amat, tangan dan kakinya serasa membeku karena ketakutan. Saka dengan santai membalas pelukan Sarah dengan sebelah tangannya, dan sebelah tangannya lagi sibuk merekam pemandangan itu menggunakan HP-nya, biasalah untuk kepentingan instastory-nya. Sarah lagi ngambek saat ini mereka duduk berhadapan di kedai burger yang masih tidak begitu jauh dari horror house tadi. Makan? Entar lo sakit kalau nggak makan, bujuk Saka sambil menyodorkan burger hangat itu ke arah Sarah. Masih kesel sama lo, protesnya. Kesel kenapa? Ya tadi di horror house, ucapnya. Kan udah berlalu, udah biar reda tremornya, makan dulu, entar kalau udah happy lagi gue ajak naik ke biang lala deh, ucap Saka mengangkat burger itu ke depan mulut Sarah. Mendengar kata biang lala, seketika wajah Sarah jadi sumringah dan ia langsung menggigit burger yang ada di depan mulutnya ini. Ye pegang sendiri, minta disuapin lagi, kata Saka. Kan sama suami sendiri, nggak apa-apa kali minta disuapin, kata Sarah tertawa kecil. Saka tampak mengedarkan pandangannya ke sekitar, ia melihat seseorang yang membuntutinya tadi baru saja keluar dari portal horror house dan terlihat celingukan ke sana kemari. Semoga tuh anak nggak lihat gue sama Sarah ada di sini, batin Saka. Saka memperhatikan Sarah yang tampak makan burgernya dengan begitu lahap. Ia menyodorkan minuman cola dinginnya ke hadapan gadis tersebut.
Pelan-pelan makannya entar tersedak, gue tungguin kok, tenang aja, ucapnya. Makasih ya, kata Sarah masih sibuk makan. Abis ini naik biang lala, mumpung masih ada waktu, kalau ternyata waktu udah mepet mau tutup ya besok lagi deh gue ajakin lo balik ke sini, ucap Saka sambil jempol tangannya. Mengusap ujung bibir Sarah yang cemong karena saus dan mayo itu. Sarah jadi tersipu sendiri karena sikap Saka barusan. Ini udah abis, ayo lanjut naik biang lala, ajak Sarah segera berdiri menyambar. Sebotol cola dingin di hadapannya dan menarik tangan Saka. Iya ayo, hati-hati kalau jalan, entar jatuh. Pesen Saka. Karena lokasi biang lala tidak begitu jauh dari kedai burger, kini mereka telah tiba di portal antrian yang sudah sepi, karena memang telah mau tutup theme parknya. Pak, satu putaran lagi masih bisa kan? Kurang 20 menit lagi tutupnya. Tanya Sarah pada petugas operator biang lala. Kita udah mau tutup deh, makanya portal udah disterilkan, silakan datang lagi ke sini besok ya, kata sang petugas. Wah besok belum tentu bisa main kesino pak, keluh Sarah. Lagian kita tadi beli tiket terusan pak, sayang banget kalau nggak bisa naik ke biang lala ini, Sarah masih ngeyel. Tapi saat ini kita sudah akan tutup deh tinggal nunggu para penumpang yang udah naik wahana ini turun saja, terang sang petugas. Saka tampak menoleh ke arah Sarah, gadis itu terlihat begitu kecewa, karena keinginannya tidak terpenuhi. Akhirnya Saka menghampiri sang operator dan berusaha berunding dengannya. Sarah dari posisinya tampak melihat sang operator. Mengangguk-angguk mengerti. Dan tiba-tiba sebuah gerbong kosong biang lala itu terhenti di depan mereka. Udah dek, ikut naik putaran ini saja ya ikut ke gerbong kosong itu, kalau harus. Mengulang satu putaran full masih lama lagi, seru sang operator dari balik loketnya. Baik pak, makasih ya. Seru Sarah kegirangan. Makasih pak, Saka juga ikutan mengucapkan terima kasih lantas menyusul Sarah masuk ke dalam biang lala. Begitu sampai di dalam Saka segera menutup pintunya dan duduk bersandar. Mengamati wajah cerianya Sarah. Kayaknya lo demen banget ya naik biang lala, tanya Saka. Baru kali ini gue naik biang lala, karena seumur hidup gue, dari gue kecil sampai sekarang nyokap gue nggak izinin gue naik, terangnya. Loh kenapa? Tanya Saka penasaran. Karena dulu nyokap gue waktu masih muda gitu, kan pergi ke kayak pasar malam gitu loh, beliau tuh lihat ada anak kecil dibiarin naik biang lala sendirian, anak kecil itu menjulurkan kepalanya keluar dari gerbong. Buat dada-dada sama mamanya di bawah, ketiba-tiba kepalanya kejepit tiang penyangga biang lalanya gitu. Lo tahu biang lala di pasar malam kan kayak ala kadarnya gitu beda sama kayak di theme park gini. Ukurannya pun juga beda kualitas keamanannya juga beda, tapi sejak hari itu mama udah nggak berani naik biang lala lagi, dan ngelarang keras gue buat naik juga, ungkap Sarah. Oh jadi begitu ceritanya, pantesan mumpung lo lagi jalan sama gue, jadinya lo manfaatin ini buat naik ya, respon Saka kemudian. Iya, BTW Kak, tadi lo ngomongnya gimana sama petugasnya, kok gue lihat orangnya ngangguk-ngangguk terus izinin kita naik, tanya Luara kepo. Hehehehe. Saka bukannya menjawab malah tertawa nyengir. Li kasih tahu dong, desak Sarah. Ada syaratnya, ucap Saka. Apaan? Tanya Sarah sudah tidak sabar. Saka berdehem sambil menunjuk pipinya. Hi, tempat umum Saka, entar kalau kena pantau CCTV kita dikira mesum di biang lala. Nggak lucu tahu, gerutu Sarah. Iya bercanda, ujar Saka tertawa geli. Jadi tuh gue bilangnya gini ke operatornya. Tolong dong pas sekalu aja, nggak perlu nunggu putaran kloter baru, ikut bergabung di gerbong kosong yang sekarang lagi muter itu.
Juga nggak apa-apa, istri saya lagi nyidam Pak, kasihan, lanjut Saka menjawab rasa penasaran dari Sarah. Hili kok bilangnya kalau gue lagi hamil sih? Kita ini masih kelihatan bocah. Kalau operatornya jadi mikir macem-macem gimana? Tanya Sarah Meng panik. Mana ucapan itu adalah doa pula, kalau gue hamil beneran sebelum lulus gimana? Amit-amit deh. Lanjutnya, ya gimana ceritanya lo bisa hamil Ijah? Kita aja tinggal di rumah masing-masing. Saka menyentil kening Sarah dengan gemas. Dipanggil Ijah lagi sama si Bambang. Gerutu gadis itu. Udah lihat deh pemandangan kota Daru ketinggian pas malam-malam begini, indah banget ya. Tunjuk Saka ke arah luar jendela. Biang Lala mengalihkan topik pembicaraan. Iya. Bagus banget, nggak bisa ini kalau nggak di-oake instastory. Ucapnya buru-buru. Merogoh HP-nya dari tas kecil warna peach di pangkuannya ini. Setelah mengambil beberapa foto pemandangan malam itu, Sarah tampak sibuk memilih yang hasilnya paling bagus untuk dia share ke sosial medianya. Sarah menuliskan keterangan, "with the special one," pada statusnya tersebut. Saka, yang jadi penikmat story nomor satunya, tampak tersenyum tipis. "Jadi gue spesial di mata lo?" tanyanya. "Ya iyalah, lo kan suami gue, gimana sih? Jujur kalau kita nggak terpaksa dinikahkan oleh warga waktu itu, lo bisa nggak sayang dan cinta sama gue?" tanya Saka kemudian, di dalam gerbong Biang Lala yang mulai merambat turun kembali ini. "Gue pasti masih dibutakan oleh cinta sepihak gue ke Dirga yang jahat itu Kak," jawab Sarah termenung. "Ada hikmahnya juga ya kita dinikahkan waktu," ucap Saka tertawa. "Perasaan lo awal kita nikah dulu gimana?" tanya Sarah menatap Saka dalam-dalam. "Gue nggak keberatan nikah sama lo, gue nggak ada kan acara ngambek-ngambekan kayak bocil gitu, atau gue bersikap kasar dan cuek sama lo. Gue bisa nerima pernikahan ini. Menurut gue kita ini berjodoh jalur digerebek warga, gitu aja," jawab Saka belak-belakan. "Lo sendiri?" Saka balik bertanya. "Gue awalnya nggak ada perasaan sama sekali ke lo, tapi entahlah, sejak lo nyelamatin gue dari geng Piver waktu itu, sampai-sampai rusuk lo patah beberapa ruas itu, gue kayak ada rasa sayang gitu sama lo," jawab Sarah malu-malu. Saka tersenyum mendengarnya. JGRENG. Gerbong Biang Lala yang mereka tumpangi kembali mendarat di shelter kembali. Mereka berdua turun dengan hati-hati dan memutuskan untuk pulang saja karena theme park. Beberapa lampu-lampu di wahananya juga sudah mulai dipadamkan. "Kita pulang ya, entar keburu belanjaannya ditungguin sama Mama Rika," ujar Saka. Sarah mengangguk setuju dan segera masuk ke mobil. Lampu-lampu warm yellow yang menghiasi seputaran arteri di kawasan Gambir Barat itu menambah suasana semakin romantis saja, ditambah lagi rintik-rintik hujan yang jatuh menetes di kaca mobil mereka menambahkan pesonanya tersendiri. "Bagusnya sambil nyalain audio Kak, biar nggak sepi banget," usul Sarah. Lelaki itu segera meraih satu tuning di dashboard dan perlahan audio mulai mengalun di ruang dengar mereka. "Lo suka lagu apa?" tanya Saka pada gadis berponi dan bermata sipit yang duduk di sebelahnya ini. "Karma Chameleon," jawab Sarah sambil menunjukkan poster Culture Club yang ia jadikan sebagai wallpaper HP-nya. "Wujdi, istri gue emang beda dari cewek-cewek pada umumnya. Nggak banyak lo anak-anak zaman now yang tahu Culture Club, apalagi lagunya yang Karma Chameleon itu. Udah old banget," puji Saka. "Kebanyakan cewek-cewek zaman sekarang taunya mungkin pop terbaru sama K-pop." Lanjutnya, "Gue juga suka band itu," pungkasnya. "Malam ini kita pertama kali ya sebagai suami istri yang tidur secara terpisah," kata Sarah kemudian. "Kenapa? Lo kangen sama aroma ketek gue?"
Ujar Saka tertawa renyah. Iya, jawab Sarah singkat. Saka menyahut tidak percaya sambil menoleh ke arah gadis yang ada di sebelahnya ini. Entar ya kalau situasi udah tenang, atau minimal Dirga udah nggak datang-datang ke rumah lo lagi, kita udahan LDM-nya, kata Saka. Minggu depan temen-temen kita berangkat study tour ke Bali, serius lo nggak ikut? Saka mengulangi pertanyaannya kapan hari itu. Iya beneran gue nggak ikut, gue pergi ke Bandung yang cuma sejaman aja dari tempat tinggal kita. Gue sering homesick kok, apalagi gue harus nyebrang beda provinsi. Kayak apa? Nasib gue entar, keluh Sarah. Tapi lo harus terbiasa juga pergi jauh, entar kalau misal gue lanjutin kuliah ke luar negeri, lo nggak bisa dampingin gue dong. Protes Saka. Mobil Saka telah berhenti di depan gerbang pintu rumah Sarah. Saka membukakan pintu untuk sang istri dan juga membuka bagasi belakang mobil entah untuk mengeluarkan semua barang belanjaan titipan Mama Rika. Setelah membantunya membawakan barang belanjaan hingga ke teras, Saka segera pamit pulang. Saka melihat security di rumahnya telah siap membukakan gerbang untuk memasukkan mobilnya ke pekarangan rumah. Sekilas Saka melihat yang membuntutinya tadi berhenti di depan portal komplek. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya sampai segitunya usaha Dirga menyuruh anak mading membuat berita buruk tentang dirinya dan juga Sarah.